Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Ganda Nindya, NPM 022 akan menjelaskan mengenai tugas pra-perkuliahan mata kuliah Satuan Operasi Industri. Untuk yang pertama, cara menghitung mol. Jumlah zat yang dinyatakan sebagai mol dihubungkan dengan beberapa faktor. Yang pertama itu ada massa unsur atau senyawa. Mol diperoleh dari hasil bagi massa terhadap massa atom relatif atau massa molekul relatif senyawa. Yang kedua itu ada jumlah atom atau partikel. Mol diperoleh dari hasil bagi jumlah partikel terhadap bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10⁻23. Selanjutnya itu ada volume gas. Mol gas dihitung sesuai dengan keadaan kondisi pengukuran. Yang pertama itu ada saat keadaan STP atau 0 derajat Celcius dan 1 atm. Mol diperoleh dari hasil bagi volume terhadap 22,4 liter per mol. Untuk keadaan RTP atau suhu kamar 25 derajat Celcius dan 1 atm, mol gas diperoleh dari hasil bagi volume terhadap 24 liter per mol. Selain dari dua keadaan pengukuran di atas, mol bisa dihitung menggunakan persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, P itu tekanan, V-nya di sini volume, R ini 0,082 dan T-nya ini adalah suhu mutlak. Selain itu, mol juga bisa dihitung berdasarkan volume dua gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Yang keempat itu faktornya konsentrasi larutan. Mol diperoleh dari hasil kali konsentrasi dengan volume larutan. Satuan mol dan digunakan ketika kapan saja. Satuan mol di sini ada gram mol, kilogram mol, dan pound mol. Satuan ini bisa digunakan tergantung satuan yang terdapat pada soal. Selanjutnya ada perbedaan densitas, volume spesifik, dan berat jenis. Densitas di sini atau massa jenis adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Benda yang lebih besar belum tentu lebih berat daripada benda yang kecil. Contohnya, sebutir kelereng lebih berat daripada sebuah spons pencuci piring. Satuan SI-nya kilogram per meter kubik. Rumusnya di sini Rho sama dengan M per V. Selanjutnya ada volume spesifik. Volume spesifik dari suatu zat merupakan rasio volume zat terhadap massanya. Volume spesifik adalah kebalikan dari kerapatan dan juga merupakan sifat implisit dari suatu materi. Jadi volume spesifik ini bisa diperoleh dari 1 per Rho, atau 1 per densitas, atau 1 per massa jenis. Kemudian ada berat jenis. Berat jenis suatu benda yaitu perbandingan massa jenis dari benda itu kepada massa jenis air. Sehingga bisa diartikan bahwa berat jenis adalah massa jenis relatif dari suatu bahan. Oleh karena itu, berat jenis tidak mempunyai satuan. Laju alir massa, volumetrik, dan molar. Laju alir massa adalah massa suatu substansi yang mengalir pada satuan waktu. Sini simbol dari laju alir massa adalah m dot. Dan rumusnya adalah m dot sama dengan m per t. Kemudian ada laju alir volumetrik, adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Di sini simbolnya adalah F sama dengan V per T. Laju alir molar adalah mol suatu aliran per satuan waktu. Simbol yang digunakan adalah N dot. Nah, rumusan ini N dot sama dengan N per T. Hubungan laju alir massa dan volumetrik. Ketika laju alir massa diketahui, maka kita bisa menghitung laju alir volumetrik dengan menggunakan rumus seperti ini. Fraksi mol dan massa. Fraksi mol di sini adalah merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya.
Simbol dari fraksi mol ini adalah X. X tadi sini adalah fraksi mol terlarut, yaitu rumusnya mol terlarut per mol total. Mol total ini adalah mol dari terlarut dan mol pelarut. Jumlah dari fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut sama dengan 1. Kemudian ada fraksi massa. Fraksi massa adalah rasio antara massa konstituen dan total massa campuran. Fraksi massa dihitung menggunakan massa konstituen. Ini di sini ada massa konstituennya per massa totalnya. Contoh soal fraksi mol. Misal di sini ada soal temukan fraksi mol NaCl ketika 0,1 mol NaCl dilarutkan dalam 100 gram air murni. Cara penyelesaiannya, jumlah mol air, massa dari airnya dibagi dengan massa atom relatif unsur, didapatkan 5,56 mol. Kemudian jumlah mol dari semua konstituen jumlahin 0,1 mol yang ada di soal ditambah dengan jumlah mol air, didapatkan 5,66 mol. Kemudian fraksi mol NaCl dengan 0,1 mol yang diketahui di soal dibagi dengan jumlah mol dari semua konstituen, didapatkan 0,018. Contoh soal fraksi massa, temukan massa sukrosa dalam larutan sukrosa 500 gram di mana air memiliki fraksi massa 0,65. Jawab di sini, total massa campurannya ada 500 gram, fraksi massa air ada 0,65, kemudian dihitung dulu fraksi massa sukrosanya, 1 dikurang 0,65 diperoleh 0,35. Kemudian cara mendapatkan massa sukrosanya, fraksi massa dikali dengan massa campuran. Massa campuran ini 500 gram dan fraksi massanya 0,35 diperoleh 175 gram massa sukrosa. Selanjutnya, jenis-jenis konsentrasi suatu zat. Yang pertama ini adalah persen massa. Bisa rumusnya itu persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Kemudian ada persen zat pelarut, massa zat pelarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Yang kedua ini ada persen volume dengan rumus volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Yang ketiga ada persen massa per volume dengan rumus massa zat terlarut per volume larutan dikali dengan 100%. Yang keempat ini adalah fraksi mol. Rumusnya itu X sama dengan N dari terlarut per mol totalnya. Kemudian yang kelima ada molaritas. Di sini molaritas bisa diperoleh dari mol zat terlarut per volume larutan atau dengan menggunakan rumus massa zat terlarut per massa molekul reaktif senyawa zat terlarut. Kemudian rumus molaritas itu bisa diperoleh dari persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan massa molekul reaktif senyawa. Yang keenam ada molalitas dengan simbol M kecil, bisa diperoleh dari massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarut. Molalitas juga bisa diperoleh dari mol zat terlarut per massa pelarut. Yang ketujuh ada ppm dan pbb. ppm sendiri rumusnya berat zat terlarut per berat larutan dikali dengan 10⁻⁶, sedangkan ppb diperoleh dari berat zat terlarut per berat larutan dikali dengan 10⁹. Kemudian ada pengenceran yang bisa dihitung menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kemudian ada normalitas. Normalitas bisa diperoleh dengan rumus ekivalen dibagi dengan volume. Kemudian bisa diperoleh juga menggunakan rumus molaritas dikali dengan valensi asam mata basa. Yang ketiga dengan menggunakan rumus massa dikali 1000 dikali valensi asam mata basa per mR dikali volume.
Basis dan kegunaannya. Basis ini digunakan sebagai umpan atau input ketika suatu soal atau kasus ini kekurangan data. Misal dari soal tersebut belum diketahui inputnya berapa. Nah, basis ini digunakan agar soal itu bisa diselesaikan. Cara menurunkan persamaan-persamaan konversi suhu. Untuk mengkonversi suhu, perlu mengetahui perbandingan skala masing-masingnya. Pertama, kita cari selisih antara titik bawah atau titik beku air, dan titik atas yaitu titik didih air. Nah, di sini dari selisih Celsius, Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin, kalau Celsius itu 100 dikurangi dengan 0, 200 ini yang Fahrenheit itu dikurangi dengan 32, Kelvin yang Reaumur itu 80 dikurangi 0, dan yang Kelvin itu 373 dikurang 273. Diperoleh perbandingannya 100 banding 180 dibanding 80 dan 100. Lalu disederhanakan, diperoleh perbandingannya 5 banding 9 banding 4 dan banding 5. Di sini ada contoh soal dari 80 Celsius diubah menjadi berapa Fahrenheit. Nah, di sini Fahrenheit dikurangin 32 itu dari titik beku air atau titik bawah per Celsius, dan dikurangi dengan titik bawahnya itu 0, sama dengan 9 itu diperoleh dari sini perbandingan skala dibagi dengan per 5 itu perbandingan skala Celsius dikali 80 yang ada di soal, diperoleh 176 Fahrenheit. Kemudian apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatik ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Di sini ada rumusnya tekanan hidrostatik. Kemudian selanjutnya ada tekanan absolut, yaitu tekanan yang dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, rumus dari tekanan absolut ini adalah tekanan Gauge atau relatif ditambah dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya ada tekanan relatif atau Gauge. Tekanan relatif atau Gauge ini adalah tekanan yang besar tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Selanjutnya ada tekanan barometrik atau atmosfer. Adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Selanjutnya, alat ukur. Alat ukur dari tekanan ini ada barometer dan manometer. Barometer sendiri adalah alat pengukur tekanan udara yang biasa digunakan dalam ramalan cuaca. Sedangkan manometer adalah alat pengukur tekanan udara pada ruang tertutup. Contohnya ini untuk mengukur tekanan udara pada ban mobil. Selanjutnya ada alat ukur laju alir, yaitu flowmeter. Flowmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu fluida yang bergerak mengalir dalam suatu pipa tertutup atau saluran terbuka seperti channel atau sungai atau parit atau gorong-gorong. Selanjutnya ada alat ukur termometer. Termometer sendiri adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Prinsip kerja dari termometer ini beragam-ragam. Yang paling umum dipakai adalah termometer air raksa. Yang diharapkan setelah mempelajari kuliah satuan operasi industri, yang pertama dapat memahami setiap materi yang disampaikan dan dapat mengaplikasikannya saat memasuki dunia pekerjaan. Yang kedua itu dapat memahami prinsip, mekanisme, dan tahapan yang dilakukan dalam proses produksi di industri, dari penanganan awal hingga menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai tambah dan mampu menghitung kebutuhan energi di setiap tahapannya dengan tujuan dapat menggunakan energi seefisien mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.